dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersamamu. Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Allah, kita bersyukur atas berkat Allah yang melimpah sehingga memampukan kita untuk berkumpul bersama dan merayakan Ekaristi, penerimaan sakramen penguatan. Hari ini kita bersuka cita, paroki kita bergembira karena calon Krismawan Krismawati akan menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan sakramen inisiasi dalam gereja. Dalam sukacita ini, Allah selalu memanggil kita untuk menjadi pewarta sabdanya di tengah dunia. Sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa, demikian juga Dia mengutus rasul-rasul ke seluruh dunia. Kita juga diutus untuk mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Melalui Ekaristi ini, kita mohon agar Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perutusan itu sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah kekuatan bagi semua orang yang berharap kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami, karena tanpa Dikau, kami yang lemah ini tak sanggup melakukan apapun. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar dalam melaksanakan perintah-perintah-Mu kami menyukakan hati-Mu dalam niat yang baik dan dalam tindakan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidin, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun, mereka berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba-gembalaannya.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para calon penerima sakramen penguatan kami undang berdiri. Yang mulia Uskup yang terkasih, para calon penerima sakramen penguatan ini telah dipersiapkan dengan saksama oleh para pembina. Maka kami mohon sudilah Yang Mulia Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan bagi mereka. Menurut hemat pastor, apakah mereka ini sudah layak menerima sakramen penguatan? Menurut penilaian kami dan para pembina yang mendampingi, mereka sudah layak menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan inisiasi, dan dengan demikian keanggotaannya dikukuhkan dalam Gereja Kristus. Saya sebagai Uskup Keuskupan Agung Medan dengan senang hati mengabulkan permohonan Paroki Santa Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang ini. Silahkan duduk. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini saudara-saudari kita akan menerima sakramen penguatan, menerima tanda karunia Roh Kudus yang pernah dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yang membuat murid-murid itu kuat untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Injil hari ini yang kita dengar tadi berkisah tentang Yesus yang pertama memanggil rasul-rasul, murid-murid, dan nama-nama mereka itu tadi disebut. Kemudian setelah mereka dipanggil, mereka ada bersama Yesus, mengenal siapa itu Yesus, mendengarkan khotbah-khotbah Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus itu menyembuhkan banyak orang sakit, memberi banyak orang makan, dan kemudian kepada mereka yang dipanggil ini diberikan kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk menyembuhkan orang dari penyakit, bahkan kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Setelah kuasa itu diberikan, mereka itu diutus ke seluruh dunia untuk mempraktekkan kuasa mereka, yakni menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan menghidupkan orang mati. Dan pesan Yesus kepada mereka, apa yang telah engkau terima juga harus kau berikan dengan cuma-cuma. Saudara-saudari, apa
apa latar belakang mengapa Yesus memanggil, mengajar, kemudian memberi kuasa, dan kemudian mengutus murid-murid ini? Latar belakangnya adalah ini. Ketika Yesus sedang mengajar, begitu banyak orang yang mengikutinya. Mereka yang mengikutinya ini lelah. Mereka yang mengikuti ini membutuhkan pertolongan. Mengapa mereka lelah dan nampaknya membutuhkan pertolongan? Karena mereka mendambakan pemimpin yang terpercaya. Memang bangsa Israel mempunyai pemimpin agama. Mereka itu imam-imam kepala, mereka itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki. Ini pemimpin agama. Tetapi pemimpin agama ini tidak memberikan pencerahan kepada mereka. Pemimpin agama ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka menjadi pemimpin yang legalis, hanya menekankan peraturan saja. Yesus dalam mengajar berbeda dengan orang Farisi yang hanya menekankan peraturan. Yesus itu dalam mengajar mencoba menggali nilai yang ada dalam setiap peraturan. Karena inilah banyak orang mengikutinya. Mereka yang mengikuti ini membutuhkan seorang pemimpin yang terpercaya seperti Yesus. Karena itu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap orang-orang yang mengikuti ini. Gerakan belas kasih yang muncul dalam diri Yesuslah yang mendorong dia untuk mengikut sertakan beberapa murid, memilih 12 murid untuk dia dampingi secara lebih dekat, untuk dia ajari secara lebih dekat, untuk matanya dibuka akan kebenaran, sehingga akhirnya mereka sanggup diutus untuk mewartakan kabar sukacita, untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk mengusir orang-orang yang kerasukan, mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan, bahkan untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Secara menyeluruh inilah tugas Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia diutus oleh Bapa. Sedemikian besar kasih Allah kepada dunia sehingga dia mengutus putranya yang tunggal datang ke dunia. Yesus itu adalah utusan. Sebagai utusan dia memanggil murid-murid dan murid-murid ini diutus. Murid-murid menjadi utusan. Sekarang tugas gereja menjadi utusan. Saudara-saudari yang terkasih, murid bisa menjadi utusan karena dia pertama dipanggil, hidup bersama Yesus, mengalami kehidupan Yesus, banyak mendengarkan perkataan dan ajaran Yesus, menyaksikan sendiri apa yang dilakukan, diperbuat oleh Yesus. Banyak hal mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mulai mujizat yang pertama di Kana mengubah air menjadi anggur. Mujizat penyembuhan, orang tuli dibuat mendengar, orang lumpuh dibuat bisa berjalan, orang buta dibuat melihat, orang kusta menjadi tahir. Bahkan dia membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari di dalam kubur, membuat kembali hidup pemuda Nain. Ini semua disaksikan, dilihat oleh murid-murid. Setelah mereka mendengar dan menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka itu diutus. Pengutusan ini terutama terjadi ketika masa Pentakosta. Roh Kudus turun atas para murid.
dan terdengar suara dari langit yang mengatakan kepada para murid, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita, baptislah orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara kita hari ini akan menerima sakramen penguatan, sakramen Krisma. Kekuatan apakah yang akan kamu terima lewat sakramen Krisma ini? Kamu akan menerima tanda kekuatan yang membuat kamu kuat. Tetapi kekuatan apa yang akan kamu terima? Kekuatan yang kamu terima adalah kekuatan untuk mengingat sabda yang pernah kamu dengarkan. Sama seperti murid-murid, ada senantiasa roh kekuatan yang mengingatkan mereka akan kata-kata yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Kata-kata inilah sebenarnya kekuatan. Kata-kata inilah pegangan hidup. Kata-kata inilah yang membuat orang bisa bertahan menjalani kehidupan. Dan Roh Kudus itu mengingatkan mereka akan kata-kata, akan sabda Yesus. Kemudian Roh Kudus itulah juga mengingatkan para murid akan peristiwa-peristiwa, akan mujizat-mujizat, akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Kenangan akan hidup bersama dengan Yesus diingatkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka menginspirasi mereka. Dan Roh Kudus inilah yang membuat penulis kitab suci mengingat kembali apa yang telah dikatakan oleh Yesus dan apa yang dibuat oleh Yesus dalam hidupnya dituliskan dalam kitab suci. Menerima sakramen Krisma, menerima daya kekuatan ilahi, menerima Roh Kudus yang tugasnya mengingatkan kamu akan sabda Allah, yang tugasnya mengingatkan kamu akan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah. Kamu telah belajar beberapa minggu, berbulan-bulan dipersiapkan untuk persiapan penerimaan sakramen Krisma ini. Yang diajarkan kepada kamu adalah sabda Allah. Yang disampaikan kepada kamu adalah perbuatan-perbuatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang diajarkan. Dan kamu akan menerima sakramen penguatan yang membuat kamu mengingat pesan-pesan ilahi yang diajarkan kepada kamu menjadi modal dalam menjalani hidup. Saudara-saudari, orang yang menerima sakramen Krisma adalah mereka yang dikatakan sering dewasa dalam hal beriman. Dewasa dalam hal beriman, tanda seorang yang dewasa mampu, sanggup mencintai. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mencintai saya seperti mencintai tanpa syarat? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mencintaimu dengan bersyarat, katanya. Yesus bertanya sekali lagi, Petrus, apakah engkau mencintai saya dengan cinta yang tanpa syarat, dengan cinta yang tanpa batas? Petrus tetap menjawab, Tuhan, aku mencintaimu dengan cinta yang terbatas. Terbatasnya cara aku mencintaimu. Kemudian Yesus ketiga kali menurunkan derajat cinta agape itu. Petrus, apakah kau mencintai saya dengan keadaanmu yang terbatas? Dan jawaban Petrus tetap sama. Kemudian di akhir kata Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku
Syarat agar bisa mewartakan, menggembalakan domba-domba pertama adalah mencintai Yesus. Roh Kudus akan mengajari kamu bagaimana mengasihi, mencintai Yesus dan mencintai sesama. Pertanyaan saudara-saudara, otomatiskah Roh Kudus itu bekerja dalam dirimu? Roh Allah membutuhkan dalam diri kita ambil bagian, usaha untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan, dan untuk membuat berbuah roh dalam diri kita. Roh Kudus memang menguatkan, tetapi membutuhkan upaya dan usaha dari manusia agar roh berbuah dalam diri kita. Apalah buah-buah roh? Kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan seterusnya. Agar itu ada, roh yang sudah ditanamkan dalam dirimu perlu kamu tumbuhkan, kembangkan, dan buat berbuah. Kamu akan menerima sakramen penguatan. Banyak orang memahami, ya kalau sudah menerima sakramen penguatan sudah dewasa secara imani, tak perlu lagi belajar. Justru orang yang sudah menerima sakramen penguatan senantiasa belajar lagi, belajar memahami sabda Allah, belajar mengenal Yesus Kristus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Tidak pernah berhenti mengenal Yesus Kristus. Maka jangan hanya sebelum menerima sakramen Krisma kamu belajar tentang sabda Allah, siapa itu Yesus. Justru setelah menerima sakramen Krisma lebih banyak lagi belajar. Maka Dewan Pastoral memprogramkan pelajaran kepada anak-anak yang menerima sakramen Krisma ini. Tidak selesai. Hanya dengan begitu kekuatan yang diberikan kepada kita akan berbuah. Semoga Allah mendampingimu dalam proses terus-menerus belajar mengenai sabda Allah dan perbuatan Yesus. Amin. Sebelum menerima sakramen penguatan, saya mengajak saudara-saudari untuk membarui janji baptis dan pengakuan iman kalian. Maka saya meminta semua yang akan menerima sakramen Krisma untuk berdiri dan menjawab pertanyaan saya ini. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam diri saudara dan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia? Apakah saudara menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Saudara-saudara sekalian, mari kita semua berdiri bersama para krismawan-krismawati ini. Kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini melalui sakramen penguatan yang secara khusus diberikan kepada saudara seperti kepada para rasul pada saat Pentakosta?
percaya saudarakan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Inilah iman kita, inilah iman gereja, dan kita dimuliakan dengan menyatakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang krismawan, krismawati tetap berdiri, yang lain silahkan duduk. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah untuk para calon krisma ini. Allah yang dalam cintanya telah melahirkan anak-anaknya ini kembali kepada hidup abadi melalui pembaptisan, dan yang telah memanggil mereka menjadi bagian dari keluarganya, kini berkenan mencurahkan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus itu menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga dengan pengurapan krisma mereka sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus, Putra Tunggalnya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Engkau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Engkau penuhi dengan roh takwa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Selama penerimaan sakramen krisma, kita tetap hening. Mestinar boleh sekali-sekali pelan-pelan membunyikan gong. Dwi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Felix, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. William, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Sarmauli, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersama. Ervina, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersama. Yosefin, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersama. Yogi, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersama. Carlios, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersama. Agustinus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Lores, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Jackson, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Elfrida, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Grace, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Cecilia, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Dionysius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Marcel, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai. Asterius, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Theophilus, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Ajis, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu. Adventania, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai bersamamu.
Fabiola, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Kasihta, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Febriana, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Maisin, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Agus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Egi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Esther, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Harbum, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Ignatius, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Esrima, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Febrianti, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Nathanael, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Trimen, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Aurelius, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Johnson, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Mariani, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Laurentius, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai bersamamu. Jonathan, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Putra, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Tina, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Suryani, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Tessa, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Sehat, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Rusti, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Ristama, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Sedima, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Renia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Ronaldo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Widatra, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Yepita, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Yoyuti, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Darmo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Nurbaya, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Hagai, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Vincentius, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Melani, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Ariel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Laura, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Santio, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Rahel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Wilda, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Uli, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Elia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Gregorius, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Windy, terimalah tanda karunia Roh Kudus,
damai bersamamu. Natasha, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Sonia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Agustinus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Puji, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Esmina, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Indah, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Suryadi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Daryanto, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Febrianto, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Mikael, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Aryono, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai bersamamu. Vincent, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Alfredo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Rido, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Reno, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Sarma, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Ramces, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Agnes, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Joy, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Putri, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Newi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Carmelita, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Advent, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Ririn, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Emmanuel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Michaela, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Tiaram, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai bersamamu. Rolenta, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Sondang, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Christian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Marcelino, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Maria, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. John, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Kian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Kisley, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Vincent, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Helena, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Wanta, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Abel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai bersamamu. Tio, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Zaid, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Ezekiel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Rosta, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Hermanto, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Hotlan, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai.
Manuela, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Yohanes, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Sofian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Rodiardo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Chris, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Bunga, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Melida, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Cindy, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Mikael, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Melani, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Monica, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Email, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Tri Ulina, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Sarah, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Marcelino, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Christian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai. Edward, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Chelsea, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Pengudian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Serina, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Kudus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Rolas, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Margaret, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Esra, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Priscilia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Maisy, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Alfredo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Andre, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Het, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Catherine, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai. Martina, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Nikodemus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Saul, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Rahel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Novi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Yesi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Vereola, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai. Terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Alwi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin, damai bersama. Rian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Febrian, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Natasha, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Yeni, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Hodita, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Cinta, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin,
damai bersamamu. Juan, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Bernard, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Novena, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Franciscus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Rahel, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Felicia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersamamu. Grace, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Febriani, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin. Damai bersama. Nadia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Ropindo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Rafael, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Konsus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Murni, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin. Damai bersama. Frido, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Benediktus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Suryadi, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Gomal, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Cecilia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Petra, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Febri, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Marcelia, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Esther, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Vanessa, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Markus, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai. Yosef, terimalah tanda karunia Roh Kudus, amin. Damai. Alfredo, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Mekar, terimalah tanda karunia Roh Kudus, damai bersama. Kita sampaikan doa permohonan. Kita semua dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah demi keselamatan dunia. Marilah kita memanjatkan doa-doa agar kita semakin diteguhkan dalam melaksanakan tugas dan perutusan kita. Bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja, agar mereka tetap setia akan tugas panggilan mereka sebagai gembala kami umat-Nya. Teguhkanlah semangat pengorbanan dan cinta kasih para gembala kami, sehingga seluruh diri mereka merupakan kesaksian yang hidup atas Injil-Mu. Kita mohon bagi para misionaris dimanapun mereka bertugas. Ya Bapa, dampingilah para misionaris agar selalu merasa gembira, penuh pengharapan,
dan tetap setia berpegang teguh pada Kristus. Semoga karya mereka diterangi dan dituntun oleh Roh-Mu sendiri yang mengkehendaki kami semua diselamatkan berkat warta gembira Kristus. Kita mohon bagi kaum remaja. Ya Bapa, doronglah kaum remaja agar berani menanggapi panggilan-Mu dalam mewartakan kerajaan Allah di dalam setiap perjuangan mereka. Semoga setiap karya dan perjuangan mereka selalu Kau terangi dengan sabda kasih-Mu. Kita mohon bagi kita di sekitar altar ini. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas untuk ikut mendukung dan membantu para misionaris dengan doa dan mati raga kami. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam mewartakan kerajaan-Mu melalui karya almar, kasih, dan persaudaraan sejati di tengah-tengah masyarakat. Kita mohon Allah Bapa sumber segala kebaikan, dengarkanlah permohonan kami, dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan, serta cinta kasih Kristus di dalam setiap langkah hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita masuki liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Dilanjutkan paduan suara Ignatio.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Engkau memberikan roti dan anggur sebagai makanan yang menghidupkan dan sebagai sakramen yang membarui umat manusia. Semoga daya hidupnya tetap menguatkan badan dan jiwa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menolong makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukaria di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah kami agar dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan pada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
paduan suara dari Ignacio. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena belas kasih-Mu selalu lebih agung daripada dosa kami. Semoga setelah dikuatkan oleh rahmat sakramen Ekaristi ini, kami semakin siap sedia mewartakan dan mewujudkan cinta kasih-Mu sampai kami Kau perkenankan untuk menikmati perjamuan abadi bersama-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Penguskup, pastor, suster, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita dengarkan pengumuman gerejani. Pengumuman gerejani Minggu Biasa yang ke-11. Yang pertama, jadwal misa. Senin sampai Sabtu, misa pagi pukul 6, kecuali hari Rabu, misa sore pukul 17. 2. Kolekte misa 11 Juni 2023. Kolekte yang pertama Rp5.027.000. Kolekte yang kedua Rp4.545.000. 3. Petugas liturgi. Misa pertama lingkungan Santo Fransiskus. Misa yang kedua lingkungan Santo Paulus. Yang keempat, pengumuman pernikahan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Elfrida Marietta Hutasoit, putri dari Bapak Effendi Hutasoit, Ibu Tiopan Simbolon, dari Jalan Runding Huta Padang, lingkungan Santo Thomas, dengan Andri Petrus, putra dari Bapak Kasianus Siboro almarhum, Ibu Kartini Katarina Sitanggang, dari Paroki Santa Teresia Air Molek, Riau, pada tanggal 27 Juni 2023. Yang kedua, Christine Roberta Atmauli Sihombing, putri dari Bapak Silas Sihombing, Ibu Soraya Anna Rumahorbo, dari lingkungan Santo Thomas, dengan Meiman Kalpianus Lase, putra dari Bapak Yaman Lase, Ibu Gatinia Mendrova, dari Paroki Konkatedral Santa Maria Bunda Para Bangsa, Gunung Sitoli, pada tanggal 5 Juli 2023. 5. Pembaharuan janji perkawinan untuk bulan Mei dan Juni dilaksanakan pada hari Minggu 25 Juni 2023, misa kedua. Bagi pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan pada bulan Mei dan Juni, supaya hadir dalam general repetisi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni pukul 17. Yang keenam, ruah edisi Juli September sudah tersedia di sekretariat paroki. Katekese ke-27, lanjutan ritus kemuliaan. Madah kemuliaan Gloria juga dipenuhi dengan kata-kata kitab suci. Sebenarnya kita dapat menggambarkan doa ini yang berasal dari kekristenan awal sebagai mosaik gelar-gelar Alkitabiah untuk Tuhan dan merupakan ungkapan pujian Alkitabiah yang umum. Setiap orang Kristen yang akrab dengan kitab suci akan mendengar gema Alkitab dari setiap bagian doa ini. Memang orang Kristen yang mendoakan kemuliaan bergabung sesama dari manapun sepanjang sejarah, keselamatan, dan bahkan para malaikat dan orang kudus di surga dalam pujianan mereka kepada Allah atas karya keselamatannya dan untuk kemuliaannya. Doa Gloria mengikuti bentuk Trinitas, dimulai dengan pujian kepada Bapa yang disapa sebagai Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Raja Surgawi. Dua gelar Alkitabiah yang umum untuk Allah. Ia sering disebut Allah yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Kuasa atau sekadar
yang Maha Kuasa. Dalam kitab Wahyu, para malaikat dan orang-orang kudus di surga memuji Dia berkali-kali sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kemuliaan juga memuji Tuhan sebagai Raja Surgawi yang juga menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Di seluruh kitab suci, Allah digambarkan sebagai Raja dan sebagai Raja Israel, Raja kemuliaan, dan bahkan Raja yang agung atas segala dewa. Menyebut Allah sebagai Raja Surgawi dalam gloria, kita mengenal Dia sebagai Raja di atas segala raja, dan menyatakan penerimaan kita atas pemerintahannya dalam hidup kita. Demikianlah katekesi singkat. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengumuman tambahan dari kami yang dipercayakan oleh pastor paroki bersama dengan DPP, mengundang Pemuskup, pastor kami, suster, Bapak Ibu pengurus lingkungan, kemudian krismawan, krismawati bersama orang tua. Demikian juga untuk orang tua kami, sesepuh kami yang dituakan di gereja kita ini sebagai tokoh umat, kemudian kelompok kategorial, DPP atau DPH, anak-anak kami mesdinar. Kalaupun ada yang terlewatkan, ya mana tahu ada pada kesempatan ini juga ada kerinduan hati umat untuk bergabung, ya ada kerinduan hati ikut rapak banget do opungi sadarion ikut hutiye do jubah nai ase suburo hakku. Silakan Bapak Ibu, pintu terbuka dalam hal ini. Jadi setelah ini nantinya kita membuat acara bersama, bersuka cita bersama, secara khusus krismawan, krismawati dan orang tua. Jangan langsung pulang kita, anak-anak kami, Bapak Ibu, ya kita bersuka cita bersama nanti di luar sepulang acara ini. Demikian, atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Umat diundang berdiri. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur